فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'd. Sebelum kita lanjutkan seperti biasanya hadis yang terakhir kita baca, setorkan terlebih dahulu yaitu hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu muttafaqun alaih. Setorkan secara serentak berbarengan barakallahu fiik. Setelah itu baru kita baca syarahnya, lanjutan daripada pembahasan yang kemarin. Tafadhalu. Udah baca udah? Ruangmu? Oh, khair insyaallah. Kita lanjutkan halaman 23 bagian bawah itu, perhatian baik-baik. Qala asy-syarihu asbahullah faminan nawaqidhi al-muttafaq 'alaiha, itu kurang titik itu, bukan nawaqis, yang benar kurang titik itu. Itu kan nawaqis. Yang benar kasih titik. Faminan nawaqidhi gitu. Paham ya? Nah, cetakan anak enggak ada titiknya, kalau punya antum ada ya, bagus berarti. Paham ya? Nah, dikasih titik sendiri itu ya. Kalau punya anak enggak ada titiknya, kalau punya antum udah ada titiknya, bagus berarti. Cetakannya ya. Faminan nawaqidhi al-muttafaq 'alaiha, yang enggak ada titiknya dikasih titik, nanti kalau antum ke depannya nerjemahkan keliru nanti kalau enggak dikasih titik. Dan termasuk pembatal wudu yang disepakati oleh para ulama, sepakati, enggak diperselisihkan, enggak ada silang pendapat. Disepakati. Nah, pertama, ma kharaja minas sabilain. Sesuatu yang keluar dari dua jalur. Pahami baik-baik ini? Sesuatu yang keluar dari dua jalur. Dua jalur ini ma'rufnya dikenal dengan qubul wa dubur. Qubul itu depan, dubur itu belakang. Jadi kalau ada sesuatu yang keluar dari qubul atau dubur, maka batal wudunya. Baik itu air kencing ataukah buang air besar, ataukah barakallahu fik darah haid, ataukah darah nifas. Nah, itu semuanya membatalkan wudu. Darah apa yang keluar dari wanita tapi enggak batal wudunya? Istihadah. Darah istihadah itu enggak batalkan wudu. Paham ya? Nah, karena dia bukan darah najis. Dia darah yang keluar dikarenakan luka dalam barakallahu fik rahimnya atau yang semisalnya. Adapun darah haid, darah nifas itu najis sehingga bisa membatalkan wudu. Paham? Nah. Kemudian air kencing jelas keluar dari depan. Nah, kemudian kotoran manusia jelas keluar dari belakang. Kita lihat min ghaitin, kotoran manusia. Ghait itu kotoran manusia ya. TA1 itu aja biar antum enggak terlalu vulgar. Au baulin, atau air kencing. Au ma fi babihi, atau sesuatu yang satu bab dengan hal tersebut. Jadi yang keluar tidak harus air kencing. Kalau misalkan taruhlah dia qaddar masyafa'al punya barakallahu fi penyakit kencing batu. Jadi begitu dia keluarnya batu. Wal'iyadzubillah. Batal enggak wudunya? Padahal bukan air kencing yang keluar batu. Batal enggak? Tetap batal. Itu maksudnya fi babihi, biar antum enggak bingung. Bukan dan apa-apa yang di dalam pintunya, bukan gitu. Bab dan pintu ini. Pintu apa loh itu? Paham ya? Bab ini maksudnya bab, satu bab maksudnya satu jalur gitu loh ya. Nah, bisa dipahami? Kemudian qadarul masyafa'al, dia lagi apa? Nah, barakallahu fi keluar kelereng dari belakang misalkan. Nah, dimakan itu kemudian ternyata apa? Makannya dikirain telur puyuh dan kelereng. Nah, setelah itu keluar di belakang. Batal wudunya? Tetap batal. Walaupun bukan kotoran manusia. Bisa dipahami insyaallah ya. Ini penting karena biar nanti enggak ada pertanyaan lagi. Bagaimana kalau yang keluar itu bukan kotoran manusia? Bagaimana yang keluar itu kalau seandainya yang keluar itu bukan air kencing gitu. Tetap batal. Kalau dari dua jalur. Paham ya? Naam. Kalau dia posisi sudah wudu, tiba-tiba keluar barakallahu fiik benang dari hidung. Batal enggak wudunya?
Nah, keluar loh dari jalur hidung loh, benang. Nggak batal ya, karena bukan yang diinginkan di sini. Yang diinginkan di sini adalah qubul wa dubur. Nah, kita lihat li hadithi la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Dikarenakan hadis Allah Ta'ala tidak menerima salat salah seorang di antara kalian apabila berhadas sampai dia berwudu. Qila mal hadas ya Abu Hurairah? Ada yang bertanya, apa itu hadas wahai Abu Hurairah? Qala fusaun au duratun. Maksudnya hadas ini adalah fusaun au duratun, yaitu barakallahu fiik kentut, buang angin atau kencing. Paham ya? Itu. Jadi itu yang batalkan wudu. Bukan berarti hanya itu saja ya. Nah, kalau seandainya sesuatu yang lain yang keluar dari dubur atau kubul tetap batalkan wudu. Walaupun bukan angin ini atau buang angin ataukah bukan buang air kecil. Bisa dipahami soalnya ya? Nah, barakallahu fiik. Nah, durat ma'ruf. Wa dzakara Abu Hurairah radhiyallahu anhu hadainil hadisain duna ghairihima. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebutkan dua hadis ini bukan yang lainnya. Kenapa? Imma li jahli sa'ini bihima, karena tidak tahunya si penanya, nah barakallahu fiik, terhadap keduanya, au li anahuma adnal hadas, atau bisa dikatakan karena dua-duanya itu ada hadas yang paling rendah. Orang kan mau tidak mau tetap apa? Kentut ya, tetap buang angin. Jadi kalau ada orang kok nggak pernah buang angin, itu berarti orangnya nggak normal. Kalau normal dia buang angin, kan itu. Nah, kemudian imma dia buang air kecil. Kalau orang nggak pernah buang air kecil, ya nggak normal juga. Faham ya? Seperti itu. Nah, famahu a'zam yadkhul min babi aula. Berarti sesuatu yang lebih besar dari itu masuk juga dalam bab ini. Walaupun bukan air kencing, walaupun bukan kentut, bukan angin yang keluar, kalau ternyata keluar sesuatu yang lain, itu berarti masuk dalam bab ini juga. Mungkin darah haid, darah nifas, paham ya? Nah, barakallahu fiik, atau darah karena posisinya barakallahu fiik, intinya keluar dari dalam ya, bukan dari luar ya. Itu tetap membatalkan wudu. Adapun darah yang keluar karena luka yang ada pada dubur, afan ya, biar nanti enggak salah memahaminya, mungkin dia punya penyakit ambien atau yang semisalnya, itu enggak batalkan wudu. Karena keluarnya bukan dari dalam. Maksudnya bukan dari dalam jasad kita, kan mungkin ada luka di bagian dubur sehingga keluar darahnya. Itu enggak batal wudu ya. Ini maksudnya keluar dari dalam. Seperti kencing, air kencing keluar dari mana? Dari dalam. Paham ya? Seperti kotoran manusia keluar dari dalam. Bisa dipahami teman-teman? 6. Kita lanjutkan. Wa minha, di antaranya juga yang batalkan wudu al-janabah. Al-janabah ini batalkan wudu. Sudah kita lewati berkali-kali. Al-janabah imma ada salah satu dua kemungkinan. Imma karena mimpi basah yang menunjukkan dewasanya seseorang. Nah, barakallahu fiik, mimpi basah itu mimpi berhubungan badan. Nah, barakallahu fiik, sehingga keluar air maninya. Nah, itu dia dikatakan sudah dewasa. Walaupun masih kecil orangnya. Paham ya? Masih 12 tahun, 13 tahun, kalau dia sudah mimpi basah dewasa. 20 tahun nggak pernah mimpi basah. Paham ya? Nah, misalkan ya, kemudian juga dilihat dari kenormalannya dia kurang normal misalkan. Paham ya? Nah, dari ciri-ciri kedewasaan yang lainnya nggak ada. Ya dihukum secara global belum dewasa. Cuman usia kadang pengaruh, 15 tahun, 14 tahun sudah dewasa. Beda sama di Arab sana. Kalau di Arab itu memang terkenal panas. Cuacanya panas sehingga perempuan-perempuan 9 tahun, 10 tahun sudah dewasa. Paham ya? Nah, ini menunjukkan bahwasanya kadang cuaca itu pengaruh. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Ini dipahami baik-baik. Kita lihat apa saja maksudnya sini. Sawa'un kanatil janabah bi inzalil mani. Baik janabah tersebut karena keluarnya air mani atau kana kailajil farj fil farj, ini tak terjemahkan global saja ya. Atau seperti berhubungan badan, terjemahkannya gitu aja. Biar nanti antum langsung paham kepada intinya. Paham ya? Nah, jadi imma keluar air mani atau imma berhubungan badan. Kalau keluar air mani ini syarat mimpi basah. Jadi kalau mimpi basah kok ternyata dia bangun nggak keluar air mani, la basah wala kering, tidak wajib mandi. Ini pahami baik-baik ini. Seperti pertanyaan salah satu sahabiyah waktu itu
"Ya Rasulullah, fahal 'alal mar'ati min ghuslin idza hiya ihtalamat?" Wahai Rasulullah, apakah perempuan juga mandi janabah kalau dia mimpi basah? Apa kata Rasulullah alaihi salatu wasalam? "Na'am idza ra'atil ma'." Iya, kalau dia melihat air. Jadi kalau mimpi basah, paham ya? Kok dia bangun kok enggak ada air? Paham ya? Airnya bukan air keran situ, ingat-ingat ya. Pahami baik-baik ya. Kok bangun kok enggak ngelihat air? La basah wala kering, enggak wajib mandi. Ingat-ingat. Wah, anak mimpi janabah ya, mimpi basah ya. Lah ngelihat air enggak ngelihat air. Enggak wajib mandi, kok bingung. Paham ya? Nah, barakallahu fi. Kalau dia ngelihat bekas air itu mungkin basah atau kering, wajib mandi. Yang kedua, berhubungan badan. Nah, kalau berhubungan badan lain. Nanti disebutkan riwayatnya wa illam yunzil, walaupun tidak keluar air mani. Intinya kalau berhubungan badan, keluar atau enggak keluar wajib mandi. Ini dua barometer yang saya bingung. Karena kadang orang bingung, yang mana ya yang wajib mandi? Kalau mimpi basah, syarat dia wajib mandi kalau apa? Keluar air. Basah atau kering wajib mandi. Bisa dipahami insyaallah ya, Muhammad mafhum? Muhammad mafhum ya, nanti kalau kurang paham tanya yang lainnya. Dipahami. Nah, kemudian kalau berhubungan kemudian keluar atau enggak keluar wajib mandi, itu bedanya itu. Faham ya? Na'am barakallahu fik. Ana sengaja menyebutkan bahasa yang global biar antum langsung barakallahu fik tidak perlu menjabarkan kemana-mana. Yang jelas janabah imma karena mimpi basah atau berhubungan badan, dah itu aja. Mafhum irsyad? Na'am. Kita lihat. Faqad akhraja Syaikhan an Abi Hurairah anhu. Dan sungguh telah diriwayatkan oleh Syaikhan. Siapa Syaikhan di sini, Umar? Diriwayatkan oleh Syaikhan, dua syekh dari Abi Hurairah anhu. Biasanya kalau sebut Syaikhan siapa? Bukhari dan Muslim. Naam, ahsan. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan idza jalasa baina syu'abihal arba' thumma jahadaha faqad wajaba 'alaihi al-ghuslu. Dilihat, diperhatikan terjemahannya. Apabila seseorang duduk di antara 4 cabang, kemudian dia bersungguh-sungguh di situ, maka sungguh telah wajib mandi. Terjemahan bebasnya kalau berhubungan badan itu. Paham ya? Nah, ana enggak mau terjemahkan satu kata per kata ya. Cuman intinya apabila orang berhubungan badan, maka wajib mandi, gitu aja. Paham ya? Nah, walaupun sebagian ada yang dengan bahasa-bahasa yang lain, tapi ana khawatir kalau sebutkan bahasa-bahasa yang lain nanti malah antum tertawa atau semisalnya. Paham ya? Yang jelas apabila telah berhubungan badan wajib mandi. Nah, zada matar, ini mungkin nama perawi ya. Fi riwayatihi, dalam riwayatnya Indal Muslim, wa illam yunzil, walaupun tidak keluar air mani. Mafhum insyaallah? Ada air mani, air madhi, air wadi. Bukan lembah loh, wadi bukan lembah ya. Ayo perhatikan, air mani, madhi, wadi. Mani suci, madhi, wadi najis. Paham bedanya? Air mani apa? Suci, air madhi, wadi najis. Bisa dipahami? Air madhi itu biasanya keluar karena mungkin dia menghayal atau mungkin dia capek atau semisalnya. Nah, air wadi keluar karena kecapean atau kadang mirip sih itu ya. Paham ya? Yang jelas dua-duanya najis. Paham? Jangan sampai keliru. Kita lihat aja biar tambah jelas. Wa kadzalika hadits Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa baina syu'abihal arba' wa massal khitan al-khitana faqad wajaba al-ghusl. Apabila salah seorang duduk di antara 4 cabang, paham ya? 4 cabang enggak usah diterjemahkan, paham ya? Enggak usah disyarah, paham ya antum ya? Naam. Paham ya? Kemudian bertemu antara khitan yang satu dengan khitan yang lainnya, maka wajib mandi. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Sebagian mereka menerjemahkan, menkinayahkan atau menjelaskan seperti orang ketika mau ngambil air di sumur. Paham ya? Ada embernya itu kan. Nah, kalau embernya masuk sumur, paham ya? Maka wajib mandi walaupun tidak dapat air. Bisa dipahami insyaallah ya? Nah, berikutnya. Wa minal ahdatsin naum al-mustaghriq. Ini nomor 3 penting ini. Dan termasuk
Pembatal wudu adalah tidur yang lelap, mustaghrib. Mustaghrib itu menenggelamkan. Orang tidur tenggelam dia, larut dengan tidurnya, nikmat dengan tidurnya. Itu bisa membatalkan wudu. Tapi kalau tidur yang dikenal dengan apa, cuman muqaddimatun naum, nu'as, ngantuk, mungkin atau menunggu imam sambil deglak-degluk kepalanya, oglak-aglik kepalanya misalkan, kemudian masih sadar ketika qomat masih dengar, itu enggak batalkan wudu. Faham? Kenapa kok an-naum al-mustaghrib batalkan wudu? Karena biasanya kalau orang tidur lelap itu dia enggak terasa, kentutmu enggak terasa. Paham ya? Sehingga ada ihtimal barakallahu fi ketika dia batal enggak terasa, makanya tidur yang lelap itu yang batalkan wudu. Kalau cuma tidur karena ngantuk maksudnya cuma tidur nunggu imam kemudian kadang ngantuk, itu enggak batalkan wudu. Paham ya? Jadi tidur yang bagaimana yang batalkan wudu? Yang mustaghrib. Tidur yang menenggelamkan. Tidur yang lelap. Udah qomat Allahu akbar gini aja. Allahu akbar gini aja, enggak terasa sama sekali. Salam bro. Bingung, tenggelam dia. Dah batal wudunya. Paham ya? Atau qomat enggak dengar dia. Dibangunkan udah hatam belum? Kaget dia. Nah, itu udah tenggelam tidurnya. Paham ya? Tidur yang tidak tenggelam itu yang kalau dengar suara-suara itu masih kedengaran, sadar dia. Wah, paham ya? Bisa dipahami insyaallah ya, ma'ruf ya insyaallah ya. Tidur yang istilahnya yang ringan, yang tidak lelap, paham ya maksudnya ya? Naam, seperti itu. Kita lihat biar tambah jelas lagi. Jadi tidur yang menenggelamkan, tidur yang lelap, yang nyenyak itu yang apa bikin batal wudunya. Li hadits Safwan ibn Assal radhiyallahu anhu. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safaran alla nanzi'a khifafana salasata ayyamin wa layalihinna. Perhatikan baik-baik ini. Dahulu Rasulullah SAW perintahkan kita apabila kita safar agar tidak melepas khuf kita. Tahu khuf antum? Khifaf itu seperti khuf. Khuf itu semacam kaos kaki terbuat dari apa? Terbuat dari kulit. Itu biasanya barakallahu fik ukurannya semata kaki ke atas, itu namanya khuf. Berarti kalau di bawah mata kaki bukan khuf. Kaos kaki gaul itu yang di bawah mata kaki itu enggak dimasukkan dalam kategori khuf. Khuf itu semata kaki ke atas. Paham? Nah, terbuat dari kulit biasanya. Orang-orang Arab sering menggunakannya. Apalagi musim panas, musim dingin, kadang butuh itu. Paham ya? Musim dingin, masya Allah. Cuman ingat, kalau misalkan antum di Arab sana kalau beli yang ori sekalian. Karena kulit yang dipakai untuk bikin khuf itu kadang ada yang palsu, ada yang asli, banyak. Sehingga nanti akan nampak ketika awet atau tidak dipakai, hangat atau enggak. Paham? Nah, ketika safar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintahkan agar tidak melepas khufnya. Selama berapa? 3 hari 3 malam. Ini dihafalkan, diingat-ingat. Kalau safar boleh tidak melepas kaos kakinya selama 3 hari 3 malam. Kalau mukim sehari semalam, bedakan. Terus bagaimana menghitungnya, mulai kapan? Mulai dia berhadas atau mulai dia masukkannya? Paham ya? Sekarang misalkan ana wudu ya. Setelah wudu pakai. Nah, pakai. Kemudian nanti ketika berikutnya mulai menghitungnya ketika dia barakallahu fikum mau mengusap ketika wudu. Paham ya? Sebagian ada yang mengatakan ketika mulai mengusapnya. Paham ya? Sebagian ada yang mengatakan ketika awal kali dimasukkannya. Intinya ketika masukkan dalam kondisi suci, itu bedanya khuf dengan sorban. Kalau sorban antum pakai ketika wudu, enggak wudu boleh. Nanti ketika wudu enggak perlu dilepas lagi, langsung antum cukup diusap atasnya gini. Paham itu bedanya. Tapi kalau khuf antum makanya wudu dulu, bersuci dulu. Paham ya? Kalau mukim sehari semalam, paham? Tapi kalau misalkan antum musafir 3 hari 3 malam. Bisa dipahami insyaallah ya? Khuf dikiaskan kaos kaki juga. Kaos kaki yang normal di atas mata kaki atau di bawah mata kaki? Di atas mata kaki. Sehingga kaos kaki yang gaul-gaul kayak sandal itu para ulama tidak memasukkannya karena bukan terhitung kaos kaki. Mafhum insyaallah ya? Nah, mata kaki ke atas. Itu yang dikatakan khuf, terbuat dari kulit. Biasanya kulit lembu atau sapi biasanya dipakai. Nah, barakallahu fiik, tergantung ya, seperti itu. Kita lihat, illa min janabatin, kecuali kalau janabah.
Kenapa? Kalau janabah mau nggak mau kan mandi. Kalau antum mandi pakai khuf kan basah semua. Paham ya? Barulah boleh dilepas. Paham ya? Walakin min ghaitin wa baulin naumin, tapi tidak dilepas itu kalau karena ghaid BAB atau karena kencing atau karena tidur, itu boleh nggak dilepas. Tapi dikondisikan. Bagaimana caranya biar nggak terkena percikan-percikannya. Mafhum insyaallah. Tapi kalau janabah dilepas. Kenapa? Kan mandi. Nah kalau antum pakai khuf, kemudian antum mandi, airnya masuk ke khuf nggak kira-kira? Ayo itu. Mafhum insyaallah. Adapun ghaid, buang air besar, baul, kencing, naum, tidur, maka tidak perlu melepasnya. Nah, tidur sini tidur yang bagaimana? Tidur yang tidak lelap, tidur yang tidak nyenyak, tidur yang tidak mustaghriq. Paham ya? Seperti itu. Kita lihat. Wa qulna an-naum al-mustaghriq li'anna naum al-jalis aw al-qa'im huwa naumun khatif. Perhatikan ini. Kami katakan tidur yang menenggelamkan. Kenapa? Dikarenakan tidurnya orang yang duduk, jalis orang yang duduk, al-qa'im atau tidurnya yang berdiri, itu naumun khatif. Itu tidur yang cuman, nah barakallahu fiik, apa istilahnya ya? Tidur yang lewat saja. Khatif, lewat, berlalu. Orang berdiri gini nunggu imam. Tidur ya. Itu tidurnya biasanya ringan aja. Semacam tidur sebentar itu tapi ringan. Jadi ada orang lewat-lewat masih kedengaran. Atau tidur yang duduk nunggu imam, duduk ngantuk-ngantuk, itu biasanya kan masih kedengaran. Seperti itu ya. Na'am barakallahu fiik. Ini dikenal dengan apa? Naum mustaghriq. Lah kalau salat tidur, tapi tidurnya enggak mustaghriq. Salat Allahu Akbar. Tidur ya. Tapi enggak mustaghriq dia. Allahu Akbar ya, bangun. Kira-kira sah enggak salatnya? Salat loh ini ya, bukan sebelum salat loh ya. Kalau sebelum salat clear sudah. Nunggu imam kok tidur. Tidur tapi ghair mustaghriq. Qomat, ditegakkan qomat, bangun dia. Itu enggak batal wudunya. Nah, sekarang kalau salat tidur, tapi tidurnya enggak mustaghriq, bagaimana? Antum? Batal enggak salatnya? Batal. Kenapa kok batal? Karena tidak menutup kemungkinan ada sesuatu rukun yang dia terlewatkan. Al-Fatihah enggak baca, tidur. Paham ya? Ketika takbir Allahu Akbar baru bangun. Paham ya? Sehingga kalau sholat jangan tidur. Paham ya kondisikannya? Nah, khusyuk boleh tapi jangan tidur. Paham ya? Khusyuk itu yang diinginkan, tidur jangan. Sholat atau tidur di mana? Tidur pada waktunya. Itu penting sekali. Nah, barakallahu fiik, diingat-ingat ya. Kalau sholat jangan sambil tidur. Nah, kondisikan. Kita lihat di sini barakallahu fiik. Waqad jaa'a fi hadits Muawiyah wa Ali radhiyallahu anhuma qala Rasulullah SAW al-ainu wika as-sahi. Mata itu adalah, nah barakallahu fiik, pengikat tali dubur, ngartikannya gitu. Pengikat tali dubur. Mata itu pengikat tali dubur. Jadi kalau antum melek gini, enggak tidur, itu nah barakallahu fiik duburnya tertali. Maksudnya antum bisa nahan kentut itu loh. Tapi kalau antum tidur, merem. Maka dalam hadis itu fa idza namatil ainan istatlaqa alwika. Kalau mata sudah tidur, maka tali tadi lepas. Orang tidur kadang kentut terasa enggak? Nah, makanya kalau udah tidur lelap itu kemungkinan besar kalau dia kentut enggak terasa sehingga batal wudunya. Bisa dipahami ilahnya? Mafhum Rahman. Jadi lanjutannya hadisnya itu al-ainu wika as-sahi. Fa idza namatil ainan istatlaqa al-wika. Apa artinya? Apabila mata sudah tidur, maka wikanya, talinya itu lepas. Sehingga orang buang angin pun enggak terasa. Mafhum? Orang tidur enggak terasa. Suara buang angin, suara keras pun dia enggak terasa dia. Yang rasakannya orang lain yang dengar. Ya enggak? Seperti itu. Naam. Mafhum salah ya? Berarti tidur yang bagaimana hafidz yang membatalkan wudu? Tidur yang bagaimana hafidz yang membatalkan wudu? Tidur yang ringan atau yang lelap? Yang lelap. Ayo naam. Kita lihat berikutnya.
Fa fil Baihaqi an Abi Hurairah anhu, man istajma'a nauman fa 'alaihi al-wudu. Qala al-Baihaqi la yasih raf'uh. Dalam hadis Baihaqi dari sahabat yang mulia Abu Hurairah anhu disebutkan itu barang siapa yang mengumpulkan padanya tidur, terkumpulkan padanya tidur benar-benar lelap, paham ya, fa 'alaihi al-wudu, maka wajib dia wudu. Istajma'a nauman itu maksudnya itu dia benar-benar fokus mengumpulkan tidur. Jadi tidur gitu ya. Nah, maka wajib dia wudu. Kata Baihaqi la yasih raf'uh. Hadisnya ini kalau sampai kepada Rasulullah itu enggak sahih. Marfu'nya enggak sahih. Raf'uh itu namanya marfu'. Marfu' sampai ke mana? Rasulullah SAW itu enggak sahih hadisnya. Nah, kita lihat bagaimana kalau tidak sahih. Istadalla bihil ulama'u ma'a dha'fihi ila anna an-nawma alladhi yanqudul wudu' huwa an-nawmul mustaghriq. Masyaallah. Para ulama berdalilkan dengan hadis ini bersamaan lemahnya hadis tadi, bahwasanya tidur yang batalkan wudu itu adalah tidur yang mustaghriq, yang menenggelamkan, yang tidur lelap, nyenyak istilahnya. Paham ya? Naam. Wa jaa min hadits Anas radhiyallahu anhu anna as-sahabah ridwanullahi alaihim intadaru salat al-isya ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu keliru harokatnya. Yang belajar nahwu akan nampak kekeliruannya. Perhatikan harokatnya itu keliru. Intadaru salatal isya'i ma'a Rasulullah. Ma'a Rasulullah. Keliru atau benar? Keliru, yang benar ma'a Rasulillah. Karena ma'a termasuk isim yang mengejarkan setelahnya. Mafhum? Mudhaf ilaih. Mafhum salah ya? Antum jangan kritik, keliru ini. Masa cetakan dikelirukan? Nah, kalau keliru ya keliru. Kaidah nahmunya keliru. Ya enggak? Nah, inilah pentingnya belajar nahwu, bisa ngeritik langsung. Ini keliru ini. Wah, ente jangan bilang keliru, ini cetakan kitabnya loh. Cetakan Saudi loh kitabnya. Misalkan kita katakan bukan masalah cetakannya, kaidahnya menyelisih. Mafhum salah? Naam. Kita lihat sini barakallahu fiik, ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ta'akhkhara hatta qala Umar radhiyallahu anhu naman nisa'u wasibyan. Artinya datang dalam hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya para sahabat waktu itu intadaru, menunggu ya, menunggu salat Isya bersama Rasulullah SAW. Wa ta'akhkhar, akhirnya salat terlambat. Rasulullah ditunggu tapi beliau terlambat. Sampai Umar mengatakan para wanita pada tidur, anak-anak juga pada tidur. Para wanita tidur, anak-anak pun juga tidur. Maksudnya tidur yang bagaimana di sini barakallahu fiik? Tidur yang bagaimana yang dimaksud di sini? Yang dimaksud karena menunggu ini tidur yang tidak menenggelamkan. Faham? Sehingga apa barakallahu fiik? Tidur yang tidak menenggelamkan itu yang diinginkan dalam pembahasan kita ini, yang tidak membatalkan wudu. Tapi kalau tidur yang menenggelamkan, barakallahu fiik, itulah yang membatalkan wudu. Mafhum insyaallah? Dibedakan ya? Naam. Yang keempat, wa minha zawalul aql. Di antaranya juga adalah hilangnya akal. Orangnya sehat, awalnya sehat, masyaallah sehat, kemudian dia kepalanya terasa pusing gitu ya. Tiba-tiba dia mau minum obat, keliru obatnya. Dia dapat kapsul yang diminum itu obat nyamuk. Langsung hilang akalnya dia. Enggak terkontrol lagi sudah dia. Paham ya? Datang salat maghrib, Allahu akbar, Allahu akbar. Wah, ikut salat dia. Posisi dia keadaan hilang akal dia. Paham ya? Salat pun yang dipakai ya pakaian-pakaian biasa, kemudian enggak wudu, malah saya hilang akal. Sah enggak salatnya? Enggak sah. Ini zawal akal, hilang akal. Hilang akal itu macam-macam, kita lihat. Sawaan bi ighma, baik hilangnya itu karena ighma, ibarat pingsan. Pingsan tahu pingsan antum Muhammad? Pingsan tahu pingsan enggak? Pingsan tahu? Semaput kalau bahasa Jawanya. Paham ya? Nah, kalau bahasa Jawanya semaput. Kalau dia semaput atau pingsan, hilang akal itu enggak. Itu batalkan wudu. Mafhum? Batalkan wudu. Au bi muskirin, atau dengan sesuatu yang mabuk. Paham ya? Sesuatu yang memabukkan. Nah, seperti itu. Jadi dia misalkan wudu malah minum khamr dia sambil nunggu imam. Mabuk dia, hilang akalnya, hilang ingatannya.
batal wudunya. Au ghairdalik yu'tabaru minan nawaqid, yang selain itu termasuk dihitung dengan apa nawaqid, pembatal wudu. Na'am barakallahu fiik. Bisa dipahami soalnya ya. Jadi hilang akal ini barakallahu fiik macam-macam. Ya, orang gila orgil walaupun wudu berkali-kali, sah enggak wudunya? Enggak sah. Wudu berkali-kali, wudunya persis seperti wudunya Rasulullah SAW. Karena dulu pernah belajar. Kemudian lama-lama karena mungkin disihir atau mungkin karena banyak pikiran, stres, dia depresi, akhirnya hilang ingatannya. Kalau masalah wudu dia dulu di Damaja, ini kabarnya bukan hoax. Ada orang namanya Hamad atau siapa gitu ya, naam, tinggi orangnya, jenggotnya panjang, murid saya Mukbil bin Hadil Wadi'i rahimahullah. Dulu dikenal dia jago nahwu, paham ya? Nah, suatu ketika dia setiap hari mesti jualan muter. Kalau ketemu berhenti ini, diam. Tapi setiap kali tanya, jawabnya Masya Allah. Masalah nahwu tapi ya. Ja'a Zaitun, ja'a fil madi mabnan fatina mal i'rab. Zaitun fa'il marfu'un bil fi'li. Langsung tahu dia. Ra'aitu Zaitan fa'il, la maf'ul bih. Masya Allah. Tapi dia qaddul masyafal tadi itu, dia agak stres atau agak hilang ingatan. Maksudnya syahid di situ barakallahu fi, kalau hilang ingatan tidak sah wudunya. Walaupun wudu berkali-kali enggak sah. Nah, barakallahu fi. Kadang seperti itu juga kan. Dulunya dosen matematika dia. Dosen matematika. Kalau namanya dosen enggak tahu kan bagaimana, spesialis kan. Nah, setelah itu dia tanam modal. Ternyata bangkrut, enggak jalan. Dia tanam modal bukan abal-abalan, miliaran. Paham ya? Bangkrut, gagal, usahanya enggak membuahkan hasil. Stres enggak kira-kira? Nah, orangnya stres. Depresi. Wah, stres pokoknya. Hilang ingatan. Paham ya? Nah, seperti ini kalau seandainya wudu kemudian sholat enggak sah. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Dosen matematika. Hitung-hitungan pintar dia, tapi kan qadar masyafal itu ya. Allahul musta'an. Maksudnya syahidnya di sini apa? Hilang akal. Hilang akal itu imma karena pingsan, atau karena mabuk, atau karena ya gila tadi itu. Paham ya? Nah, jadi tetap dihitung membatalkan wudu. Nah, kalau cuma gila sementara, dia wudu udah wudu ya kan? Tiba-tiba dia gila. Kumat-kumatan lah istilahnya, kan ada orang gitu kan. Kumat-kumatan habis obatnya kumatnya. Oh, gila. Bingung dia. Ustaz zuhur berapa rakaat? 1 rakaat. Udah enggak terkontrol lagi sudah dia. Paham ya? Setelah itu diberikan obat, bodrexin, sembuh. Paham ya? Nah, obat sembuh dia. Batal enggak wudunya? Ehsan? Batal ya, tata itu batal, ulangi wudunya. Paham ya? Seperti itu. Karena posisi dia wudhu tadi itu sudah dihilangkan barakallahu fiik dengan apa? Dengan gila walaupun sementara. Yang kelima, wa minha masul farj, yaitu menyentuh kemaluan. Diperhatikan baik-baik ini. Menyentuh kemaluan termasuk pembatal wudu. Para ulama telah menjelaskan kalau langsungan. Menyentuhnya kalau langsungan tanpa adanya perantara atau ha'il namanya. Ha'il itu perantara. Perantara itu maksudnya apa ya? Afwan. Ha'il itu penghalang. Tanpa adanya penghalang itu yang batalkan wudu langsungan. Tapi kalau ada penghalang, sarung, sirwal, segitiga pengaman misalkan, itu apa? Tidak batalkan wudu. Mafhum Abdullah. Jadi batalkan wudu kalau langsungan. Mafhum. Jadi upayakan dikondisikan jangan menyentuh kemaluan kalau langsungan. Harus ada penghalangnya, pemisahnya. Nah, barakallahu fiik, tidak langsungan. Bisa dipahami insyaallah ya? Namanya ha'il, penghalang. Naam. 5 ja'an Busrah binti Safwan radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man massa dzakarahu falyatawadda. Perhatikan baik-baik ini. Dikarenakan hadis yang sahih, hadisnya Busrah binti Safwan radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang menyentuh kemaluannya falyatawadda, maka hendaknya dia berwudu. Sebagian ulama ada yang mengatakan itu kan bagian potongan daging darimu sendiri. Namanya itu nanti dibahas di bawah itu ya. Kesimpulannya ada yang mengatakan mansukh, ada yang mengatakan tidak mansukh, cuman yang batalkan wudu itu kalau langsungan. Mafhum insyaallah ya?
Kalau langsungan. Kalau ada hail, pemisah, penghalang seperti kain atau yang semisalnya tidak batal wudunya. Mafhum insyaallah? Naam. Kita lihat biar tambah jelas. Wa yu'aridu hadzal hadits Talq bin Ali radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala hal huwa illa bid'atun minka. Ya, naam. Yang barakallahu fi bertabrakan hadis ini dengan hadis Talq bin Ali radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan tidaklah kemaluan tersebut melainkan adalah apa? Potongan daging darimu sendiri. Paham ya? Nah, kemaluan kan bagian dari kita itu loh. Sehingga ngapain kok kalau nyentuh kok batal? Antum nyentuh telinga batal untuknya? Karena telinga bagian dari kita itu loh. Ini maksudnya yang menggunakan hadis ini. Paham ya? Nah, sehingga menurut hadis ini enggak batal walaupun nyentuh karena itu bagian dari tubuh kita itu loh. Bisa dipahami? Nah, seperti kalau kalian menyentuh telinga, hidung, tangan, bagian dari tubuh kita atau bukan? Kemaluan juga bagian tubuh kita, kata yang menggunakan hadis ini. Kita lihat. Fa imma an yuhmal hadis Talq ala annahu mansukh, ya kan? Bisa jadi yuhmal dikemungkinkan ya. Hadisnya Talq ini mansukh, sudah dihapus. Yang namanya mansukh enggak dipakai lagi. Yang dipakai namanya nasikh. Namanya apa? Nasikh. Nah, wa hadha qaulu Ibnu Hibban wa Tabrani wa Ibnu Arabi wal Hazimi wa na'am ghairihim qala al-Hafidz fi talkhis. Yang benar qalahu. Itu qala itu keliru ya, yang benar qalahu. Bukan pakai ta marbutan pakai ha, qalahu. Qalahu al-Hafidz fi talkhis. Naam, au ala dha'fihi, atau yang ada yang mengatakan lemah hadisnya. Ini berarti ma'tufnya kepada mansukh ini ya. Ada yang mengatakan mansukh, ada yang mengatakan dha'f, lemah. Mafhum? Ya, naam. Au idza kana al-masah bihail. Ini. Atau enggak batal wudu itu kalau menyentuhnya dengan hail apa hail tadi? Pemisah atau penghalang. Paham? Jadi hadis ini dibawa kepada makna kalau memegangnya itu ada hail. Pemisah atau penghalang tadi, tidak langsungan. Berarti bagaimana? Tetap kita bawa kepada makna zahirnya. Kalau menyentuh kemaluan secara langsung tanpa ada pemisah batalkan wudu. Mafhum? Tapi kalau ada pemisah mungkin sarung, sirwal atau barakallahu fik sidi atau segitiga pengaman itu ya, itu enggak batalkan wudu. Mafhum? Nah, adapun hadis ini bukankah itu adalah bagian dari potongan daging darimu? Maksudnya apa? Maksudnya hadisnya imma dhaif, imma mansukh. Kalaupun enggak dhaif enggak mansukh, itu kalau menyentuhnya dengan hail. Mafhum soal ini? Umar mafhum? Nah, Mafhum ma'rif? Ayo, kita lihat. Wa tariqul hadits fiha ma yadullu 'ala an-nasakh, tapi jalur hadisnya setelah diteliti dicek kembali ada sesuatu yang menunjukkan bahwasanya itu sudah dihapus. Wa qad qadima 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ini itu kalau salah bukan ala, Ali. Paham ya, Ali. Qadima Aliun Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yabnil masjid. Faqala ya Rasulullah, ya Ali yang benar bukan ala. Paham ya? Yang benar Ali bukan ala ya. Nah, barakallahu fiik. Naam, dan sungguh suatu ketika waktu itu ada yang datang kepada Rasulullah SAW dalam kondisi beliau bangun masjid. Faqala ya Rasulullah. Kemudian dia berkata, wahai Rasulullah, ara'aitu in masistu farji. Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat kalau seandainya aku menyentuh kemaluanku? Qala innama huwa bid'atun minka. Hanya saja kemaluan tersebut adalah potongan daging darimu. Sehingga berdasarkan hadis ini, menyentuh kemaluan walaupun langsungan tidak batal wudunya, karena dikiaskan seperti yang lainnya. Telinga, bagian tubuh kita atau tidak? Antum menyentuh telinga batal wudunya? Tidak, sebagaimana menyentuh kemaluan enggak batal wudunya. Tapi ingat, hadis tadi dikritik imma mansukh, imma dhaif. Kalaupun enggak mansukh ataupun enggak dhaif, boleh menyentuh tapi ada hail. Apa itu hail, Hasan? Penghalang atau adanya pemisah. Nah, seperti itu. Sedikit lagi ya.
Wa hadits Busrah radhiyallahu anha mutaakhir anhu. Sedangkan Busrah datangnya belakangan. Wal amal alaih, dan itulah yang diamalkan. Yang diamalkan berarti artinya Busrah tadi itu ya. Nah, man massa dzakrahu fal yatawaddo, barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaknya dia berwudu, min haits annahu asah sanadan wa asrah matnan, karena hadis tersebut lebih sahih sanadnya dan lebih terang-terangan matannya lebih jelas. Nah, seperti itu. Adapun pembatal wudu yang berikutnya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang, atau langsungan dikit lagi. Karena tinggal dua ya. Tinggal dua biar besok masuk pembatal wudu yang diperselisihkan. Yang keenam, wa minha aklul lahmil ibil, makan daging onta. Makan daging onta. Daging kambing enggak masalah, daging sapi enggak ada iskal, daging kelinci enggak ada larangan. Paham ya? Tapi kalau daging onta antum makannya halal tapi batalkan wudu. Mafhum? Sudah pernah makan daging onta antum? Antum pernah makan daging onta? Nanti kalau di Arab nyoba di sana, banyak onta. Paham ya? Nah, tapi untuk makan ya harus disembelih terlebih dahulu. Paham ya? Nah, kalau makan daging onta itu batal wudunya. Daging onta itu mirip dengan daging sapi, cuman lebih berserat. Paham ya? Lebih seratnya lebih tebal daging onta. Jadi kalau antum sate itu untuk empuk lama. Mafhum ya? Nah, barakallahu fiik. Syahidnya di sini makan daging onta batalkan wudu. Kok bisa ya? Padahal enggak ngapa-ngapain, onta suci, halal kok batal ya wudunya. Namanya apa kemarin? Namanya ingat-ingat dalam kitab usul. Namanya apa Abdullah? Perkara ini namanya apa? Naam amrun ta'abudiyun. Murni itu perintah untuk ibadah. Mau enggak suruh wudu gitu loh. Nah, kalau mau ya udah itu ibadah memang. Suruh wudu, batal wudunya. Padahal kan onta halal, enggak najis. Tapi kenapa kok ketika makan daging onta kok batal wudunya? Itu perintah murni ibadah gitu loh. Nguji orang itu diuji. Makan daging sapi aja nggak batal kok, masa daging onta batal? Ya memang gitu syariatnya. Mahfum soalnya ya, namanya amrun ta'abudiyun namanya. Murni perintah itu karena untuk apa orang itu beribadah. Bukan kalau biasanya kan ada sebabnya. Khamr kenapa kok haram? Memabukkan. Nah, tapi kenapa ini kok makan daging onta kok batal wudu? Sebabnya kenapa? Ya karena itu perkara ibadah. Maksudnya ketika dia batal kemudian wudu kan ibadah. Mau nggak orang mau wudu gitu loh. Kita lihat sini. Faqad sabata fi dzalika haditsan, hadits Jabir bin Samurah 'inda Muslim wa hadits Barra radhiyallahu anhu 'inda Abi Dawud wa ghairihi. Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam su'ila an tawadda'u min luhumil ibil? Qala na'am. Qala ana tawadda'u min luhumil ghanam? Qala in syi'ta. Masyaallah. Hadis yang sahih dalam dua hadis Jabir bin Samurah dan juga Barra bin Azib radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah SAW ditanya, apakah kita harus wudu disebabkan makan daging onta? Qala na'am, iya. Qala bertanya lagi, apakah kita harus wudu disebabkan makan daging kambing? Qala in syi'ta, jika kamu mau. Berarti kalau makan daging kambing tidak batalkan wudu, tapi kalau makan daging onta batalkan wudu. Kalau minum kuah onta, bukan daging, kuah onta, masak onta ada kuahnya banyak, ini marok namanya ya, diminum, batal nggak wudunya ya? Atau dirinci? Marok kuah onta, karena udah kuahnya itu kan seger itu kan, batal nggak untuknya? Minum kuah onta, kuah apa? Kuah rebusan daging onta. Ayo, jadi kalau maroknya itu ada campuran daging-dagingnya situ bisa batal, karena dia nanti otomatis akan makan. Tapi kalau murni bening gitu ya nggak ada daging sama sekali ya nggak ada larangan, karena larangannya nggak ada apa, nggak ada faktor membatalkan, karena faktor yang membatalkan adalah makan daging onta. Mafhum salah? Nah, minum air susu onta batal untuknya. Air susu onta bagian dari onta loh. Susu bukan? Bukan daging ya. Nah, barakallahu fiik, seperti itu nggak batal. Mau minum segelas pun nggak ada larangan. Nomor 7 terakhir. Wa minna riddah lil Islam, di antara pembatal wudu riddah murtad. Paham ya? Nah, paginya muslim Masya Allah sunni salafi dia. Ternyata kalau masyafal diuji apa? Covid-19. Ekonomi turun. Paham ya? Nyari kerjaan bingung. Dia tidak punya teman yang kokoh di dalam apa perjalanannya, sehingga dia mendapat orang yang enggak dikenal. Diajaklah dia, sini Pak, kami punya pekerjaan, tapi syaratnya harus murtad.
Murtadlah dia gara-gara satu kardus Indomie sama minyak. Minyak lagi mahal waktu itu kan. Nah, barakallahu fiik, langsung dia murtad. Nah, padahal sebelum murtad dia wudu. Batal enggak wudunya? Batal. So, ini contohnya syahidnya murtad, mau murtad batal wudu itu loh. Paham ya? Qala Allah azza wa jalla in asyrakta la yahbatanna 'amaluka. Kalau engkau berbuat syirik akan hancur amalanmu. Berarti menunjukkan bahwasanya apa? Murtad itu sebab, nah kalau orang itu murtad atau riddah itu sebab batalnya wudu. Wal wudu amalun, sedangkan wudu adalah amalan, sehingga amalan tersebut kalau dikotori dengan kesyirikan, dikotori dengan kemurtadan, batal wudunya. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.